Hai Sobat Indo Prime, dalam video kali ini, Indo Prime akan membahas dampak pada kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin terperosok, sudah menyentuh 15.610 rupiah. Anjloknya nilai rupiah terhadap dolar ini apakah bisa membuat Indonesia dihadapkan pada resesi? Sebelum masuk ke videonya, yuk support terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan mengatakan, Indonesia harus tetap waspada dalam mengantisipasi resesi yang ada saat ini. Bisa jadi, kata dia, Indonesia akan bernasib sama dengan Sri Lanka yang mengalami inflasi akibat mata uangnya dikalahkan sama dolar. Menurut beliau, krisis ekonomi suatu negara terjadi karena lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga ancaman resesi di depan mata. Antoni juga menilai bahwa sejauh ini, pemerintah Indonesia belum sadar atau belum mengetahui dampak dari bahaya krisis yang dihadapi ini. Seharusnya, tegas dia, BBM tidak perlu dinaikkan karena APBN masih sangat kuat, artinya ini surplus. Salah satu solusinya beliau menyampaikan bahwa jalan satu-satunya cuma dengan melakukan pinjaman tersebut Bank Dunia untuk menjamin perekonomian negara tetap utuh dan baik-baik saja. Sementara itu, ekonom konstitusi Devian Kori mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang belakangan ini semakin parah merupakan permainan Amerika Serikat. Oleh karena itu, tak perlu analisa macam-macam dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Devian memaparkan, sudah jelas ada permainan Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah yang belakangan ini semakin melemah. Alasannya, investasi asing dalam bentuk PME terbesar Singapura, Jepang, dan USA. Singapura dan Jepang merupakan kelompok negara yang pro Amerika Serikat. Untungnya, perekonomian nasional Indonesia terdapat dualisme yang bergantung dengan transaksi perdagangan luar negeri dan yang murni merupakan kegiatan ekonomi dalam negeri, rakyat di daerah, dan pedesaan dari perekonomian rakyat. Yang terkena dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah adalah para pengusaha yang memiliki ketergantungan atas transaksi dolar. Hingga akhir tahun, pelemahan mata uang rupiah kemungkinan besar masih akan berlanjut. Namun hal tersebut bisa saja dihindari dengan sejumlah kebijakan moneter baik dari eksternal maupun internal. Presiden Komisioner HFX Internasional Brajangka Sutopo Widodo meyakini bahwa rupiah bakal bergerak melemah sampai tutup tahun 2022. Hal itu karena rupiah masih dibayangi oleh prospek kenaikan suku bunga The Fed yang diprediksi akan tetap agresif. Pada sisa tahun ini, Bank Sentral Amerika itu diperkirakan bakal meningkatkan suku bunga untuk 2 kali kenaikan. Terlebih, kenaikan imbal hasil yield atau obligasi Amerika Serikat terus mendukung likuiditas dolar yang menekan semua mata uang negara maju dan berkembang. Sutopo bilang, dari sisi internal pun belum mampu mencegah turunnya rupiah lebih dalam. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga sama sekali tidak berpengaruh untuk menguatkan posisi rupiah. Sedangkan, ekonomi Bank Mandiri Reni Eka Putri mencermati bahwa masih ada harapan bagi rupiah untuk kembali menuju level penguatan. Penguatan rupiah di akhir tahun dapat terjadi dengan dukungan fundamental ekonomi yang masih solid. Langkah Bank Indonesia atau BI yang menaikkan suku bunga pada minggu ini belum mampu mendongkrak kinerja rupiah. Pada perdagangan hari ini, rupiah kembali melemah melawan dolar Amerika Serikat. Tekanan terhadap rupiah masih besar sebab pasar melihat resiko resesi dunia yang semakin nyata. Dalam kondisi tersebut, dolar Amerika Serikat yang menyandang status safe haven menjadi primadona. Ekonom Nuril Robini atau yang dikenal dengan Dr. Doom ketika sukses memprediksi krisis finansial 2008 kini memproyeksikan resesi akan menghantam Amerika Serikat di tahun 2022 sebelum menyebar secara global tahun depan. Ia melihat kondisi ekonomi saat ini mirip dengan 2007-2008 dilihat dari tingginya utang negara dan korporasi. Menurut Robini, angka rasio jumlah utang swasta dan publik terhadap produk domestik bruto global yang telah melonjak dari 200% menjadi 350% tahun ini. Artinya ada risiko resesi yang terjadi saat stagnasi dan krisis finansial global, sehingga bisa sangat mengerikan. Patut kita nantikan bersama kondisi ekonomi sekarang dan yang akan terjadi di tahun depan. Apakah resesi benar akan terjadi? Sobat Indo Prime, tunggu terus video-video informatif lainnya dari Indo Prime, supaya sobat bisa selalu update apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Stay safe dan stay healthy.